Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Di balik wajah tenang patung Buddha Leshan, tersembunyi rahasia mengejutkan yang mengguncang iman seorang biksu dan membuka tabir sejarah terlupakan dunia. Berita ini pertama kali mencuat saat tim restorasi dari Institut Arkeologi Tiongkok tiba. Di situs patung Buddha Leshan yang berusia lebih dari 1.300 tahun, sebuah monumen raksasa setinggi 71 meter yang selama ini dipercaya sebagai representasi Buddha Maitreya. Proyek ini dimulai pada awal musim semi, ketika curah hujan deras membuat bagian dasar patung mengalami keretakan serius, dan untuk pertama kalinya, dalam lebih dari 1 abad, para ahli diperbolehkan menggali lebih dalam ke struktur batuan di balik kaki patung. Namun siapa sangka penggalian itu justru membawa mereka menemukan sebuah lorong sempit yang tersembunyi di balik lapisan batu, dan saat mereka masuk lebih jauh, ditemukanlah sebuah ruang kecil yang ditutup dengan panel kayu yang sudah lapuk termakan. Usiat di dalamnya terdapat peti batu yang sangat tua dengan ukiran aksara kuno namun bukan aksara Han seperti yang diduga sebelumnya, melainkan huruf Arab Kufi. Para peneliti awalnya menyangka itu hanyalah benda asing yang dibawa oleh pedagang dari jalur sutra, tetapi setelah dibuka, mereka mendapati mushaf Al-Quran dengan kaligrafi halus yang masih terjaga luar biasa. Penemuan ini langsung menjadi perbincangan internasional. Para ahli Islamologi dari Al-Azhar Mesir, Universitas Islam Madinah, dan lembaga riset Turki pun diterbangkan ke Leshan untuk memverifikasi keasliannya, dan hasil penelitian menyatakan bahwa mushaf tersebut kemungkinan besar ditulis sekitar abad ke-9 Masehi menggunakan tinta dari bahan alami khas kawasan Asia Tengah yang dulunya berada dalam lingkup kekuasaan dinasti Abbasiyah. Berita ini mengejutkan publik, namun yang lebih mengguncang adalah kesaksian seorang biksu senior bernama Master Junlian, penjaga spiritual kompleks patung Buddha Leshan selama 38 tahun, dalam sebuah wawancara dengan media lokal Chengdu Daily, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ia mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun ia merasa ada kejanggalan dalam sejarah patung Leshan, terutama dari gestur, ekspresi wajah, dan posisi tangan patung tersebut yang tidak sepenuhnya mencerminkan gaya khas representasi Buddha yang dikenal dalam ajaran Mahayana. Saya sering bermeditasi di bawah patung itu dan merasa seperti sedang diawasi oleh sosok yang bukan Buddha, ujarnya. Dan yang membuatnya semakin yakin adalah saat ia membaca terjemahan dari mushaf yang ditemukan, terutama ayat-ayat yang berbicara tentang nabi-nabi terdahulu yang teguh dalam kesabaran, termasuk Nabi Zulkifli. Menurut Master Junlian, ciri-ciri Nabi Zulkifli sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran sangat sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan pada patung Leshan, sosok yang duduk dalam keteguhan, mata tajam namun damai, tangan kanan menekan dada sementara tangan kiri terbuka seakan mengajak berdialog. Kesamaan ini bukan hanya menurut pandangannya, namun juga didukung oleh para ahli seni rupa Tiongkok yang mempelajari gaya ukiran era dinasti Tang. Menurut Profesor Liang Hu dari Universitas Peking, jika dilihat dari teknik ukir dan simbolik posisi duduknya, patung ini tidak mengikuti tipikal Buddha Maitreya yang seharusnya tersenyum lebar dan duduk dengan dua tangan di lutut. Ini justru menunjukkan sosok yang bersifat kontemplatif dan penuh beban tanggung jawab. Dengan fakta ini, spekulasi mulai berkembang bahwa patung Leshan mungkin merupakan representasi dari seorang nabi yang dikenal dalam lintas tradisi, dan salah satunya adalah Nabi Zulkifli, seorang nabi yang dikenal dalam Islam, Yahudi, dan sebagian tradisi Kristen Timur. Pengakuan Master Junlian menuai kecaman dari beberapa kelompok biksu ortodoks, namun tidak sedikit pula yang membelanya. Bahkan beberapa muridnya mulai mempelajari Al-Quran untuk memahami lebih jauh sosok Zulkifli. Sejarah pun diselidiki kembali, dan dalam teks-teks kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan diterjemahkan ke dalam Tionghoa klasik pada masa dinasti Han, ditemukan cerita tentang seorang guru timur yang datang dari negeri jauh, memiliki ajaran tentang satu Tuhan, keadilan, dan kesabaran dalam menghadapi penguasa yang zalim. Sosok ini dikenal sebagai Zhu Kefu yang oleh beberapa ahli filologi diyakini sebagai transliterasi dari Zulkifli. Semakin banyak bukti mulai mengarah pada kesimpulan mengejutkan
bahwa sebelum ajaran Buddha berkembang luas, wilayah barat daya Tiongkok mungkin telah menerima dakwah dari utusan-utusan tauhid, termasuk dari tradisi Ibrahimik. Hal ini diperkuat dengan penemuan koin-koin perunggu bertuliskan kalimat tauhid dalam bentuk Arab awal di wilayah Yunan, serta catatan perjalanan dari Pelaut Arab abad ke-8 yang menyebutkan keberadaan seorang nabi kecil dari gunung-gunung besar di timur. Dalam konferensi internasional yang diadakan di Chengdu, para ilmuwan, ahli agama, dan sejarawan dari 27 negara berkumpul untuk mendiskusikan temuan ini, dan pada sesi penutupan, Master Jun Lian secara terbuka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan ribuan peserta dan mengganti namanya menjadi Zulkifli Junlian. Momen itu menjadi viral dan menuai reaksi dari seluruh dunia. Sebagian menyambut dengan takbir dan pujian, sementara yang lain mengkritik dan menyatakan itu sebagai distorsi sejarah. Namun penelitian ilmiah terus berlanjut dan kini bagian dalam patung Leshan ditutup sementara untuk dilakukan ekskavasi total dengan harapan dapat menemukan lebih banyak artefak dari periode awal dakwah Islam di Timur Jauh. Di sisi lain, umat Islam di seluruh dunia mulai mengaitkan penemuan ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung keberadaan nabi-nabi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam detail sejarah, namun meninggalkan jejak di berbagai peradaban. Tokoh-tokoh seperti Nabi Idris, Nabi Khidir, hingga Zulkifli sering dianggap sebagai figur lintas tradisi yang muncul dalam bentuk-bentuk berbeda di tiap budaya. Cerita ini juga memicu kebangkitan spiritual di kalangan muda Tionghoa yang mulai tertarik mempelajari Islam, dan komunitas Muslim di Chengdu melaporkan lonjakan kehadiran dalam kelas pengenalan Islam serta permintaan mushaf Al-Quran meningkat hingga 400% dalam 3 bulan terakhir. Bahkan, sebuah pusat studi Islam pertama di Sichuan kini didirikan dengan dana gabungan dari komunitas lokal dan sumbangan internasional, serta mengundang ulama dari Asia Tenggara untuk mengajarkan tafsir dan sejarah nabi-nabi dalam Islam. Perkembangan ini juga merambat ke ranah politik dan diplomasi, di mana pemerintah setempat mulai membuka dialog terbuka dengan perwakilan Muslim mengenai pentingnya pelestarian budaya lintas agama dan sejarah spiritual. Selain itu, muncul pula rencana produksi film dokumenter internasional berjudul Nabi dari Timur, Zulkifli dan Misteri Leshan yang diproduksi oleh tim gabungan dari Tiongkok, Turki, dan Malaysia yang akan mengisahkan perjalanan spiritual Master Junlian dan investigasi sejarah yang mengubah persepsi banyak orang. Para penonton nantinya tidak hanya disuguhi footage arkeologis dan wawancara para ulama, tetapi juga rekonstruksi animasi tentang kemungkinan sosok Nabi Zulkifli yang digambarkan sebagai pembawa risalah di tanah yang kini menjadi wilayah Sichuan. Komunitas Muslim dunia pun terus mendoakan agar kebenaran sejarah ini menjadi pintu hidayah bagi jutaan jiwa lain yang tengah mencari jalan menuju cahaya. Kisah tentang patung raksasa yang bisu namun menyimpan pesan profetik ini adalah pengingat bahwa kebenaran tidak selalu harus diteriakkan dengan suara. Terkadang ia menunggu dalam diam, hingga waktunya datang untuk menyapa umat manusia dengan cinta, damai, dan kebenaran sejati.